Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talkshow Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh. Hadir bersama kami untuk membahasnya. Yang pertama, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh, Bapak Edi Santoso Wibowo SOS MSI. Pak Edi, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang Mbak Rara, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya di studio. Di samping Pak Edi, beliau adalah Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh, Mbak Aan Nur Agustin SPD. Mbak Aan, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang Mbak Rara, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga kehadirannya di studio. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Nah, Pak Edi, Mbak Aan, kita bahas bersama-sama nih untuk tema kita hari ini. Yang pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PMT, pemberian makanan tambahan ini? Monggo silahkan Pak Edi. Terima kasih waktunya Mbak Rara. Berjumpa lagi seperti waktu kemarin kita sudah juga berjumpa dengan pemirsa atau pendengar melalui radio. Hari ini dari Balai KB Kecamatan Pelupuh melalui Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen berjumpa lagi pada tema pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting. Mbak Rara, sebagaimana tadi pertanyaan tentang PMT, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, dan kekurangan tersebut dalam waktu yang berkepanjangan yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kondisi ini biasanya terjadi sejak dalam kandungan hingga anak tersebut berusia 2 tahun. Adapun yang dimaksud dengan PMT adalah sebuah program atau intervensi berupa pemberian makanan tambahan kepada baduta atau balita dan ibu hamil dengan tujuan untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi dari makanan sehari-hari seperti protein, vitamin, dan mineral yang penting dapat mencegah atau mengurangi dampak daripada stunting tersebut. Gitu ya. Jadi PMT ini program pemberian makanan tambahan kepada baruta dan juga balita serta ibu hamil. Betul yang sekali, beresiko ya. stunting. Gitu ya. Nah, kalau begitu dari tadi adakah mungkin yang lain nih, atau mungkin ada kriteria lain yang mendapatkan atau membutuhkan PMT ini ke Mbak Aan? Iya, sebagaimana tadi sudah disebutkan Pak Edi nih Mbak. Jadi untuk pemberian makanan tambahan ini difokuskan atau sasarannya adalah dari baduta atau balita dan juga ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Nah, untuk baduta atau balita ini biasanya yang beberapa indikator, misalnya karena gizinya kurang atau berat badannya kurang, kemudian juga berat badannya tidak naik sesuai dengan kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA gitu. Nah, kemudian untuk ibu hamil yang kekurangan energi kronis tadi, itu indikatornya biasanya itu lingkar lengannya, lingkar lengan atas atau yang biasa disebut dengan lila, itu kurang dari 23,5 cm. Nah, harapannya dengan pemberian PMT itu tadi untuk baduta dan juga balita bisa pertumbuhannya bisa lebih optimal lagi, bisa sesuai dengan kurva pertumbuhan lagi, dan juga ibu hamilnya juga bisa lebih baik lagi, nggak kek lagi seperti itu Mbak. Ini bisakah seperti itu? Jadi penting dong Pak PMT ini. Terus mengapa ini menjadi penting PMT ini Pak Edi? Betul sekali bahwa PMT itu sangat penting karena dengan adanya PMT atau pemberian makanan tambahan ini akan bisa meningkatkan asupan gizi anak dan ibu hamil. Kemudian juga bisa membantu tumbuh kembang anak agar lebih optimal. Juga masih banyak lagi diantaranya adalah mencegah anak mengalami gizi kurang atau stunting, juga memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi harian. Namun PMT bukanlah satu-satunya solusi Mbak Rara. Jadi masih perlu adanya pola makan yang seimbang setiap hari, juga sanitasi yang baik di lingkungan keluarga. Juga yang terpenting adalah pola asuh yang tepat. Jadi keluarga-keluarga itu harus tahu ataupun
mempunyai pengetahuan tentang pola asuh yang tepat bagi balita, sehingga balita itu membutuhkan penanganan dari orang tua itu memang perlu konsentrasi yang penuh, karena pertumbuhan pada balita itu ditentukan mulai dari kandungan sampai umur 2 tahun ini. Jadi mari kepada masyarakat kita tanamkan bahwa mencegah stunting itu bukan hanya tugas dari pemerintah, terlebih adalah juga tanggung jawab kita bersama dari keluarga-keluarga di Indonesia. Gitu ya. Jadi jangan hanya menjadikan pemberian makan tambahan ini satu-satunya untuk mendapatkan gizi bagi keluarga kita, begitu ya. Jadi setiap hari di rumah juga harus sama gitu ya, harus pemenuhan gizi dari makanan-makanan gizi yang seimbang, tidak perlu mahal sih sebenarnya ya. Kita tinggal cari di kebun aja bisa gitu ya. Kalau di kebun nggak ada, kita bisa minta ke tetangga. Iya, diutamakan dari makanan lokal yang ada. Gitu. Yang penting memenuhi standar untuk kebutuhan gizi daripada si balita ataupun ibu hamil tersebut. Nah itu nih. Nah ini kalau mengenai mekanismenya begitu ya, bagaimana nih mekanisme pemberian makanan tambahan ini diberikan kepada sasaran? Ke Mbak Aan, monggo silakan. Ya, sebetulnya kalau untuk pemberian makanan tambahan ini tidak harus mahal gitu ya Mbak ya. Seperti tadi sudah disebutkan, kita bisa mengambil dari berbahan pangan lokal begitu. Jadi mudah untuk ditemukan, mudah juga untuk diolah oleh ibu-ibu dan juga keluarga yang mempunyai baduta dan juga ibu hamil begitu. Nah, kegiatan pemberian PMT ini juga bukan hanya sekedar memberikan makanan aja gitu ya Mbak, tapi juga disertai dengan edukasi, kemudian ada penyuluhan, ada juga konseling gizi dan kesehatan agar mempercepat perubahan perilaku ibu gitu. Jadi kan stunting itu kadang juga karena mindsetnya ya Mbak. Jadi kayak biar ada perubahan perilaku terhadap pola pengasuhannya agar nantinya juga bisa memberikan makanan yang tepat sesuai dengan umur, kemudian sesuai dengan pemilihan bahan makanannya, keamanannya, kemudian penyiapan makanannya itu juga. Nah, untuk mekanisme pemberiannya itu bisa dilakukan melalui posyandu, kemudian juga fasilitas kesehatan misalnya dari puskesmas atau melalui kunjungan rumah oleh kader atau nakes dan mitra yang lainnya. Seperti itu Mbak. Gitu ya. Jadi bisa ke beberapa tempat gitu ya, bisa ke posyandu, bisa ke fasilitas kesehatan, kunjungan ke rumah juga bisa. Iya bisa. Untuk mendapatkan PMT ini. Ini dapatnya berapa kali sehari? Durasinya begitu? Durasinya seperti apakah pemberiannya ini ke Mbak An mungkin? Bisa dijelaskan apakah sebulan sekali dapatnya atau mungkin per semester atau apa, itu seperti apa sih? Kalau yang sudah pernah Mbak diberikan terutama di Kecamatan Pupuh itu yang sudah terlaksana itu kemitraan dengan puskesmas nih Mbak. Dari puskesmas itu kalau nggak salah dulu 3 sampai 4 bulan Mbak. Itu jadi diberikan setiap hari, ada sasarannya sendiri. Biasanya juga dari badutanya ya Mbak, karena kan yang fokusnya kan lebih ke baduta dan juga ibu hamil yang kekurangan energi kronis tadi. Nah, itu setiap hari selama 3 sampai 4 bulan itu diberikan makanan tambahan. Itu ada kader khusus yang nanti masak gitu, bagiannya memasak. Kemudian untuk menu-menunya itu sudah disiapkan dari petugas gizi puskesmas Mbak gitu. Nah, nanti untuk distribusinya itu biasanya sasarannya itu ngambil ke tempat yang masaknya tadi. Jadi di dropping di satu tempat sekalian tempat masak itu. Nah, nanti misalkan kok nggak datang atau nggak diambil, nanti baru kadernya mengantarkan ke rumah-rumah sasarannya yang sudah terlist tadi. Kalau untuk di posyandu itu biasanya pas ketika bersamaan dengan penimbangan balita dan baduta seperti itu Mbak, yang rutin setiap bulan itu, setiap bulan 1 kali. Gitu ya. Jadi yang nggak ngambil diantar ke rumah, Iya. nggak hangus kan? Nanti hangus gak dikasihkan gitu. Enggak, ya. Mbak, Alhamdulillah. Berarti masih dapat perhatian juga meskipun nggak ada. Tapi diusahakan harus datang kan sekalian penimbangan dan sebagainya gitu ya. Biar nanti bisa dicek benar-benar kondisi dari si anak dan juga keluarga tersebut. Apakah ibunya masih kurang lagi vitaminnya, gizinya untuk ibu hamilnya begitu kan. Untuk balitanya juga bisa dipantau lagi bagaimanakah derajat kesehatannya begitu. Betul, Aduh, luar biasa ini ya. Nah, selanjutnya nanti Rara pengen tanya mengenai kriteria pemberian makanan tambahan yang baik ini ke Pak Edi. Tapi nanti dulu Pak Edi, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita untuk hari ini. Baik, luar biasa. Untuk tema kita hari ini mengenai pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting. Jangan saya bergeser dulu, mitra Buana
Buana dan saudara pendengar, tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh. Dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyimak talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh. Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Baik Pak Edi, Mbak Aan, kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini. Nah, sesuai tadi ya yang Rara pengen tanyakan begitu mengenai kriteria untuk pemberian makanan tambahan yang baik seperti apa nih Pak Edi? Monggo silahkan. Ya Mbak, di sini akan sedikit kami berikan gambaran bahwa PMT diberikan sebaiknya adalah setiap hari dengan komposisi sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya itu adalah kudapan. Jadi makanan lengkap diberikan sebagai sarana edukasi implementasi isi piringku yang bergizi seimbang dengan mengutamakan 2 jenis sumber protein hewani. Selain itu, PMT sebaiknya mengandung karbohidrat ya sebagai sumber energi. Jadi selain itu juga protein hewani dan nabati, kemudian vitamin dan mineral dari buah dan sayuran, serta lemak sehat sebagai penunjang pertumbuhan. Itu tadi sekilas gambaran. Dan sebagai implementasi sebagai contoh PMT yang dapat diberikan untuk daripada bahan-bahan yang mudah didapat di lingkungan, misalnya diberikan bubur kacang hijau dengan santan dan telur puyuh, kemudian bisa juga dengan sup krim jagung ayam, kemudian nugget ayam sayur. Jadi bahan ini dibentuk sebagai nugget. Kalau biasanya ayam itu cuma digoreng atau dikukus, itu bisa dibentuk dengan jenis nugget. Kemudian juga nasi tim ikan kembung, kemudian smoothie pisang dan susu untuk ibu hamil, dan banyak lagi kalau kita bisa menggali untuk apa yang menjadi bahan-bahan yang ada di lingkungan kita itu Mbak Rara. Nah, ini kalau untuk prakteknya sendiri nih Pak di Kecamatan Pelupuh begitu, apakah dari Penyuluh KB Kecamatan Pelupuh juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka bisa masak makanan yang ada di daerahnya sendiri begitu untuk menjadi makanan yang bergizi, olahan yang bergizi. Begitu ada nggak sih Pak kalau dari Penyuluh KB-nya? Ada Mbak, selain langsung dari Penyuluh KB, kami juga kita lakukan melalui tim pendamping keluarga dan kegiatan DIL yang telah kita laksanakan di tingkat desa, terutama di Kampung KB, itu adalah kegiatan yang dinamakan DASAT, jadi Dapur Sehat Atasi Stunting, di mana di situ kita selain memberikan edukasi KIE, kita langsung praktek sehingga kita siapkan juga bahan-bahan yang akan dimasak nanti, dan ibu-ibu balita atau ibu hamil nanti bisa langsung memasak dengan didampingi oleh pemandu ataupun petugas gizi dari puskesmas, sehingga mulai dari bahan dasar dimasak sampai matang, bahkan dimakan sekaligus di lokasi kegiatan. Jadi kegiatan yang real seperti itu melalui tadi Mbak, kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting. Gitu ya. Itu rutin Pak diadakan kegiatannya? Itu rutin, tetapi dalam arti kita dalam kegiatan itu memberikan stimulan, sehingga setelah kegiatan harapannya adalah keluarga-keluarga yang ada di daerah ataupun di desa itu bisa melanjutkan di keluarga masing-masing. Gitu ya. Diajarin cara masaknya, kemudian nanti bersama-sama setelah masaknya selesai dimakan bareng-bareng di situ, dirasain bareng-bareng ya. Betul. Ya, keasinan apa enggak gitu. Aduh, luar biasa ternyata ya, diajarin masak juga di sana gitu ya. Nah, kalau mengenai upaya sendiri gitu ya, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui BKKBN dan juga Penyuluh KB dalam upaya pemberian makanan tambahan guna mencegah stunting apa saja nih Mbak Aan? Nah, perlu kami sampaikan nggih Mbak bahwa saat ini BKKBN kan sudah menjadi kementerian nggih, namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau yang biasa dikenal dengan Kemenduk Bangga nggih. Nah, salah satu program dari Kemenduk Bangga saat ini yaitu ada
ada program namanya Quick Wins, Mbak. Quick Wins itu salah satunya ada yang namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, program ini untuk di Kabupaten Sragen saat ini difokuskan di Kecamatan Sukodono nggih Pak Edi. Di Sukodono, dan ini sudah berlangsung, ini merupakan bulan keempat, Mbak. Jadi kami mulai di bulan Januari kemarin. Nah, itu juga dibiayai juga dari hasil swadaya penyuluh KB se-Kabupaten Sragen, Mbak, dan dilaksanakan sampai nanti bulan Juni nggih. Untuk sasarannya baduta jumlah 11 orang nggih Pak Edi. Iya betul. Ya, 11 orang sasaran. di Kecamatan Sukodono, Mbak. Nah, selain itu yang pernah juga dilakukan yaitu di tahun 2024 kemarin, kebetulan untuk di Kecamatan Plupo itu ada pemberian makanan tambahan, itu yang merupakan salah satu program dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Mbak, atau PPKS nggih, itu diberikan kepada 7 orang baduta di Kecamatan Plupo. Nah, untuk yang terakhir kemarin, baru saja kemarin kegiatannya Mbak, hari Rabu kemarin itu ada CSR dari Bank Joko Tingkir, itu dilaksanakan di Desa Ngerombo, Kecamatan Plupo, itu ada 10 baduta penerima makanan tambahan. Begitu Mbak. Ya. Nah, itu nanti yang Mbak, yang di Ngerombo itu dilaksanakan selama 3 bulan nggih Pak. Ya betul. 3 bulan. Sedikit saya tambahkan Monggo, bahwa memang kegiatan di tanggal 16 April 2025 kemarin, betul Mbak Aan tadi, bahwa itu adalah CSR ataupun bantuan dari orang tua asuh dari Bank Joko Tingkir kepada 10 sasaran. Dan pelaksanaan di lapangan kita dari penyuluh KB menggandeng dengan catering yang membuat PMT-nya. Dari catering tersebut setiap hari kita melakukan pemantauan, monitoring jenis makanannya apa, kemudian sudah sampai ke sasaran belum, dan bahkan lebih dari itu dari kader kita memastikan bahwa makanan itu memang betul-betul dimakan oleh sasaran, jadi tidak salah sasaran. Kadang makanan nanti dimakan oleh keluarga yang lain itu Mbak, dikhawatirkan seperti itu, sehingga pendampingan itu memang sampai pada sasaran. Dan untuk selanjutnya dari kegiatan tersebut, setiap hari nanti selain pemantauan pelaksanaan penyampaian PMT, juga kita memonitoring perkembangan dari balita yang menjadi sasaran pasca ataupun pra mendapat PMT tersebut. Sehingga dengan kegiatan seperti ini, harapannya dari penyuluh KB, bahkan mungkin dari Dinas PPKB, PPA Kabupaten Sragen, mengharapkan pada masyarakat, Bapak Ibu, ataupun mungkin juga dari perusahaan untuk bisa berpartisipasi menjadi orang tua asuh daripada balita ataupun ibu hamil yang terindikasi nanti menjadi stunting. Sehingga kegiatan seperti ini memang harapannya kita tidak akan bisa melaksanakan tanpa ada campur tangannya atau bersama-sama dengan orang lain dan pihak-pihak terkait. Itu Mbak. Gitu ya. Ini untuk PMT yang CSR dari Bang Joko Tingkir ini sampai kapan Pak? 16 April sampai? Nanti rencana 3 bulan. Oh, selama 3 bulan. Ya. Jadi 3 bulan itu berarti April, Mei, Juni. Sampai di Juni ini setiap hari Pak mendapatkan? Setiap hari. Karena gitu. Setelah kami ada konfirmasi ataupun koordinasi kemarin, itu memang dana itu alokasinya untuk setiap hari selama 3 bulan. Dan itu pun kita sebagai penyuluh KB yang di lapangan insya Allah akan memberikan laporan sedetail mungkin, sehingga apa yang diberikan itu memang betul-betul bermanfaat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sesuai perencanaan dari awal. Itu Mbak. Gitu ya, tepat sasaran, tepat manfaat sasaran. gitu. Betul. Ya. Jadi sebelumnya dicek, setelah pemberian PM itu juga dicek lagi bagaimanakah si penerima manfaat tadi perkembangannya seperti apa gitu. Betul. Dicek terus Pak ini berarti. Ya, insya Allah. Semoga sukses semuanya Pak ya. Amin. Jadi bebas stunting untuk wilayah Plupo gitu ya. Ya. Aduh, luar biasa nih ngobrol kita untuk hari ini mengenai pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting. Yang terakhir untuk menutup kebersamaan kita hari ini, Rara mohonkan closing statement-nya kepada Pak Edi. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Rara. Sekali lagi perlu kami tekankan beberapa poin bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Bahwa program keluarga berencana adalah salah satu solusi yang efektif untuk mencegah stunting.
Jadi di program itu ada namanya 4T, yaitu tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu sering melahirkan bagi keluarga di masyarakat. Kemudian slogan 2 anak lebih sehat merupakan upaya BKKBN untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya perencanaan dalam keluarga. Jadi dalam jangka pendek, stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Dalam jangka panjang, dampak stunting adalah kesulitan dalam belajar. Sehingga perlu kita tanamkan pada masyarakat semua bahwa cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Salam BKKBN, berencana itu keren. Waduh, berencana itu keren. Terima kasih waktunya Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Plupu Bapak Edi Santoso Wibowo SOS MSI dan Penyuluh KB Kecamatan Plupu Mbak Aan Nur Agustin SPD. Salam sehat, terus semangat untuk rekan-rekan penyuluh KB di Kecamatan Plupu ya. Tetap semangat. Semoga semuanya bermanfaat. Amin. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Plupuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa.